Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Upacara kedatangan usia memiliki begitu banyak langkah terpisah dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah peron, Xiao Yan memperhatikan pemuda di peron yang sedang dituntun seperti boneka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahinya saat dia berkata kepada Sun Er di sampingnya, "Upacara pendewasaan ini pasti sebuah siksaan." Melihat wajah sedih Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil berkata, "Mau bagaimana lagi, ini adalah aturan yang diturunkan sejak zaman kuno dan bahkan Xiao Susu tidak akan berani mengubahnya." Xiao Yan menghela nafas saat dia dengan lemah menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak ketika dia merasakan seseorang sedang menatapnya. Menyipitkan matanya, dia melihat ke kiri peron. Di sana berdiri Xiao Ning, penuh iri saat menonton Sun Er dan Xiao Yan. Ketika dia melihat orang yang melihatnya kemudian, dia dengan cepat mengangkat tinjunya, dengan agresif. "Bodoh," dengan ringan mengucapkan kata ini, pandangan Xiao Yan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya menyapu dengan berani di kakinya yang panjang dan seksi sampai wajahnya berubah menjadi hijau, sebelum akhirnya dia membuang muka dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum pada dirinya sendiri sambil melihat kejenakaan Xiao Yan. Merasa sedikit tidak berdaya, ketika datang ke Xiao Yu, Xiao Yan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasi dia sampai dia benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang dingin, Xiao Yan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata tertutup. Ketika upacara kedatangan usia telah berkembang menjadi sekitar setengah jalan, akhirnya giliran Xiao Yan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di panggung tamu memandang Xiao Yan dengan mata penasaran atau curiga. Bagi sebagian besar dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini pada upacara kedewasaan klan Xiao adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan kegemparan di kota Wutan dan untuk melihat apakah dia seperti itu. Dijelaskan dalam rumor, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekeliling membuatnya merasa seperti monyet di kebun binatang, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dengan desahan ringan dan wajah pasif, Xiao Yan melangkah perlahan ke platform di bawah tatapan semua orang. Upacara kedatangan usia diadakan oleh tetua kedua Xiao Ying. Meskipun tetua kedua tidak pernah memberi Xiao Yan simpati apapun, dia jarang keluar dari jalannya untuk melecehkan Xiao Yan. Selain itu, sejak hari ujian pendahuluan, dia sedikit melunak. Setidaknya, cibiran yang sebelumnya tergambar jelas di wajahnya tak lagi terlihat di wajah tua yang keriput itu. Dengan ekspresi rumit di matanya, Xiao Ying menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pemuda yang telah membalikkan keadaan dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar saat dia mengambil bahan yang dibutuhkan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Melihat tetua kedua berjalan ke arahnya, Xiao Yan ingat upacara rewel dan membosankan sebelumnya dan mengalami migrain. Dengan senyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu nasibnya. Di bawah mata semua orang, Xiao Yan berdiri seperti orang idiot selama setengah jam sebelum adegan birokrasi yang kompleks akhirnya berakhir. Dengan napas lega di hatinya, Xiao Yan membuka matanya. Melihat berbagai rempah-rempah di sekitar tubuhnya, dia memutar matanya dengan muram. Setelah semua langkah rumit selesai, tetua kedua menyeka keringat di alisnya dan berbalik ke arah monumen batu hitam sambil berteriak, "Ujian seremonial." Tes seremonial sama dengan tes bulan sebelumnya yang hanya tes pendahuluan. Motif dari tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka dapat melakukan upacara kedatangan usia yang sebenarnya di panggung utama. Sementara 7 duan dan anggota klan di bawahnya hanya akan memiliki upacara yang lebih sederhana, yaitu agak lusuh. Tes upacara jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes pendahuluan sejak saat ini. Tes tersebut secara pribadi diperiksa oleh 2 bintang Dou Grandmaster, tetua kedua klan Xiao. Itu menunjukkan betapa seriusnya upacara kedewasaan dilakukan. TL, Dou Z tanda hubung lebih besar dari Dou Master tanda hubung lebih besar dari Dou Grandmaster. Dengan teriakan tetua kedua,
Mereka yang sudah bosan tiba-tiba fokus saat mereka mengalihkan perhatian mereka ke peron. Di peron tamu, hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk memastikan apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu akan membangkitkan kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan membara di sekelilingnya, Xiao Yan tenang saat dia berjalan ke monumen hitam. Sambil menonton Xiao Yan yang tenang, tangan kering kedua tetua menyentuh monumen hitam saat untaian Douki-nya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan orang lain dalam menatap Xiao Yan. Meskipun dia hadir pada pengujian sebelumnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mencapai 7 Duan Qi. Kejutan penampilan Xiao Yan secara khusus berdampak pada tetua kedua ini dan dia secara khusus meminta untuk bertanggung jawab atas upacara pendewasaan sehingga dia dapat memastikan bahwa dia secara pribadi menguji Xiao Yan. Mengabaikan tatapan bertanya dari tetua kedua, tangan Xiao Yan perlahan menyentuh monumen hitam itu. Menyaksikan Xiao Yan menyentuh monumen itu, Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya untuk berbisik kepada Xiao Ning. Apakah dia benar-benar mencapai 7 Duan Qi? Karena Xiao Yu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian awal Xiao Yan dan dengan demikian masih curiga dengan pencapaiannya. Ditanya oleh saudara perempuannya, Xiao Ning dengan pahit mengangguk sambil berkata, "Ya, orang itu pasti memakan sesuatu yang membantunya melompat 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun." Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiao Yu menyatukan bibirnya sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Sambil dengan marah menatap pemuda di peron, wajahnya yang cantik menunjukkan sikap keras kepala saat dia berpikir, tanpa saya benar-benar melihatnya, saya tidak akan percaya bahwa orang cacat itu telah mengubah situasinya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu mencibir sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu terakhir kali tetapi dengan tetua kedua memeriksanya kali ini. Aku akan, sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Xiao Yu menegang saat sisa kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya, di platform kayu yang tinggi. Monumen hitam besar itu bersinar terang saat kata-kata emas muncul di monumen. Dou Ziki, 8 Duan. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye. 重生中要去面对，为约定。